Shalom, menjua-jua Horas Jehobu. Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, kita kembali bertemu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Maka jika firman ini benar-benar bermanfaat atau memberkati Bapak Ibu, maka silahkan di-subscribe. Dan jika bermanfaat juga silakan di like. Bahkan jika ada hal yang harus dipertanyakan seputar kebenaran firman Tuhan ini, maka silahkan diberikan pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Demikian pemberitahuan dari kami. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini yaitu tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Dan mereka semakin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang bijak berkata bahwa pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi pengikutnya bukan lewat perkataan semata, tapi lewat sebuah perbuatan. Dan pemimpin yang terbaik itu harus mampu berkorban bagi orang-orang yang mengikutinya. Hal itulah yang sudah dibuktikan, yang sudah dinyatakan, dan yang sudah diperbuat oleh Yesus. Yesus merupakan seorang pemimpin yang benar-benar mau berkorban, yang benar-benar mau berbuat, sehingga banyak orang yang menjadi mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Walaupun sebenarnya para pengikutnya ada yang benar-benar percaya, tetapi masih banyak orang juga yang mengikuti dia hanya sebatas ikut-ikutan semata. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana menceritakan bagaimana ketika Yesus keluar dari sebuah kota yang bernama Jeriko, dia ingin pergi menuju Yerusalem. Maka ketika dia keluar dari kota Jeriko, banyak orang berbondong-bondong terus-menerus mengikuti Yesus. Orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada saat itu, ada yang mengharapkan roti atau makanan, ada juga yang mengharapkan kasih sayang, ada juga yang hanya sebatas melihat-lihat, ada juga yang menginginkan pemerintahan duniawi, dan hanya segelintir orang yang benar-benar percaya akan pengajaran Yesus. Mereka mengikuti kemanapun arah Yesus pergi. Ketika Yesus keluar dari Jeriko, maka pada saat itu di jalan atau di tepi jalan ada dua orang buta yang benar-benar sudah mendengar beberapa kali soal perbuatan-perbuatan yang Yesus perbuat, yang sudah Yesus lakukan.
mulai dari penyembuhan yang sakit dan juga memberikan makan 5.000 orang dan lain sebagainya. Maka kabar tentang kebesaran, tentang kuasa Yesus pun telah sampai kepada 2 orang yang buta ini, yang notabene-nya kehidupan mereka yaitu sebagai pengemis pada umumnya. Ketika mereka dengar bahwa Yesus akan lewat dari jalan itu di mana mereka mengemis, maka pada saat itulah ada tekad teristimewa bagi kedua orang buta ini untuk menyapa Yesus, untuk memanggil Yesus, untuk berseru kepada Yesus. Maka tibalah waktunya Yesus lewat. Ketika Yesus lewat, disertai oleh sorak-sorai, disertai oleh banyak orang yang mengikutinya, oleh riuh pikuk yang terjadi pada saat itu, maka kedua orang buta ini dengan penuh tekad yang sangat kuat berseru kepada Yesus, berseru memanggil Yesus. Mereka sampaikan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ketika mereka berseru, maka banyak orang yang merasa terganggu dengan seruan mereka. Ketika mereka memanggil Yesus, maka banyak orang yang berusaha menghentikan panggilan mereka. Ketika mereka bermohon kepada Yesus, maka banyak orang yang berusaha menghalang-halangi permohonan mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini? Kedua orang buta ini tidak berhenti untuk berseru. Justru ketika seruan mereka seakan-akan tidak Yesus dengarkan oleh karena banyaknya suara-suara orang, oleh karena banyaknya suara-suara yang menghalangi suara mereka, mereka semakin berseru kepada Tuhan. Maka pada saat itu juga orang semakin menekan mereka, karena merasa bahwa mengganggu perjalanan Yesus, bahwa mengganggu apa yang akan Yesus lakukan, dan juga mengganggu orang-orang sekitar pada saat itu. Seruan itu pun mereka utarakan sampai beberapa kali, sampai akhirnya Yesus mendengarkan seruan mereka. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, ketika Yesus mendengarkan seruan mereka, maka Yesus pun berhenti menyapa dan menjawab mereka. Dalam kebenaran firman Tuhan, dalam ayat yang ke-32, Yesus katakan, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus menghampiri mereka, Yesus menjumpai mereka, dan Yesus menyapa mereka dan bersentuhan langsung dengan mereka. Yesus tanya, "Apa yang harus kuperbuat kepada kamu?" Mungkin banyak orang berpikir seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Mereka akan meminta makanan, mereka akan meminta uang, karena memang pekerjaan mereka pengemis. Tetapi karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus keturunan Daud adalah Mesias yang diutus oleh Allah, kedua orang buta ini pun meminta di luar daripada yang biasa mereka minta dari orang-orang. Yang biasanya mereka meminta makanan, uang, dan lain sebagainya untuk kebutuhan jasmani mereka, untuk kebutuhan perut mereka. Maka pada saat itu yang mereka minta justru berbeda. Kenapa berbeda? Karena mereka percaya Yesus akan mampu memberikan apa yang mereka minta sesuai dengan iman percaya mereka. Lalu jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, katanya. Oleh karena kebesaran kasih yang Yesus miliki, maka tergeraklah hatinya untuk menyembuhkan kedua orang buta ini. Yesus menjamah, Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka,
sehingga kedua orang buta ini dapat melihat. Dan ketika mereka sudah melihat seperti kebanyakan orang-orang, maka satu hal yang mereka lakukan adalah menjadi pengikut Kristus. Bukan menjadi yang ikut-ikutan, tetapi pengikut atau mengikuti. Jelas dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, mereka mengikuti, bukan yang ikut-ikutan. Artinya apa? Mereka menjadi semakin percaya untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang Yesus inginkan dari mereka. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar dari sikap kedua orang buta ini. Sikap yang pertama yang harus kita pelajari dari kedua orang buta ini, yaitu mereka berseru dengan sungguh-sungguh dari hati. Mereka berseru sungguh-sungguh dari hati. Satu sikap yang benar-benar dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus. Ketika Bapak Ibu semuanya percaya kepada Yesus, maka satu hal sikap yang harus Bapak Ibu lakukan di dalam kehidupan, yaitu berserulah dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Seruan yang kita sampaikan kepada Yesus akan memecahkan segala permasalahan kehidupan kita. Seruan yang dipertunjukkan oleh orang buta ini memberikan kepada mereka kesembuhan sesuai dengan permintaan mereka. Mereka dengan sungguh-sungguh berseru kepada Yesus dari hati yang terdalam. Kenapa? Karena mereka benar-benar percaya akan kuasa yang Yesus miliki. Maka kebenaran ini mau mengatakan kepada kita semuanya, berserulah dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Maka segala seruan yang kita sampaikan, jika itu berawal atau berasal dari hati kita, maka percayalah Yesus akan menjawab segala seruan kita yang kita sampaikan kepada Yesus. Yang kedua, orang buta ini memiliki sikap juga, mereka berseru dengan kerendahan hati. Mereka berkata, kasihanilah kami ya Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sering sekali kita tidak bisa bersikap seperti kedua orang buta ini. Kita sering sekali berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan seruan kita atau segala keinginan kita tanpa meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi orang buta ini, mereka mengenal siapa diri mereka. Orang yang termarginalkan, orang yang tidak dianggap, orang yang hanya sebatas pengganggu, orang yang meresahkan banyak orang, bahkan orang yang membuat kegaduhan bagi banyak orang. Karena mereka mengenal siapa mereka yang begitu hina. Maka pada saat itu mereka meminta kepada Tuhan dengan berkata, kasihanilah kami ya Tuhan. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita semuanya, terlebih dahulu kita harus meminta belas kasihan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Biarkan belas kasihan Tuhan itu benar-benar menarik kita. Tidak kita yang harus menarik belas kasihan, tetapi kita yang harus tertarik ke dalam belas kasihan yang Tuhan miliki. Artinya apa? Artinya kita yang harus masuk kepada Kristus, kepada kasih Kristus. Bukan kasih Kristus yang harus kita tarik untuk mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti kasih Kristus itu. Maka dengan bermohon, kasihanilah kami ya Tuhan, mereka mau menunjukkan kerendahan hati mereka kepada Tuhan dengan masuk ke dalam bagian kerajaan sorga, dengan masuk ke dalam anugerah yang Yesus berikan. Maka dengan masuknya mereka ke dalam anugerah yang Yesus berikan, dengan demikian mereka akan hidup di dalam kebenaran dan ketentraman Tuhan. Itu sikap yang kedua dalam sebuah permohonan yang disampaikan oleh orang buta itu.
mereka katakan, kasihanilah kami ya Tuhan. Maka kita juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika Bapak Ibu semuanya bermohon kepada Tuhan, maka mintalah belas kasihan Tuhan untuk nyata ke dalam kehidupan kita. Karena kita percaya hanya karena anugerah atau hanya karena belas kasihan Tuhan, maka kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Yang ketiga, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, sikap yang mereka tunjukkan yaitu dalam seruan mereka percaya akan kuasa dan kebesaran Yesus. Bapak Ibu, banyak sekali dari kita yang pada saat ini memang mau berseru kepada Tuhan. Tetapi terkadang seruan kita itu tidak benar-benar menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada pernah kami dapatin sebuah cerita, dan ini mungkin benar-benar pernah dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Suatu ketika ada sebuah rumah tangga yang ingin anaknya untuk masuk pegawai negeri. Suatu ketika mereka datang bergereja, sepulang dari ibadah, mereka menjumpai hamba Tuhan atau pendeta. Di gereja mereka sudah minta doa untuk didoakan di dalam ibadah, maka mereka memberikan waktu mereka juga untuk bertemu dengan hamba Tuhan secara khusus untuk minta didoakan. Sampai mereka kepada hamba Tuhan ini bercerita, bertukar pikir dan lain sebagainya. Sampailah kepada keputusan akhir. Pendeta pun akhirnya mendoakan anak daripada keluarga tersebut supaya masuk pegawai negeri. Dan mereka pun pulang dari rumah pendeta ini dengan sukacita. Maka pada hari itu juga, pada malam harinya, entah apa yang terjadi, mereka juga memutuskan untuk pergi ke dukun. Siang hari mereka beribadah, sore hari mereka ke rumah pendeta, malam hari mereka ke dukun. Pergi mereka ke dukun, dan mirisnya ketika pergi mereka ke rumah pendeta ini, mereka memberikan ucapan syukurnya karena doanya, karena pendeta ini sudah mendoakan anaknya. Maka pergi mereka ke dukun juga, mereka memberikan ucapan syukur kepada dukun karena dukun ini sudah memprediksi atau sudah menerawang bagaimana masa depan anaknya di dalam kepegawaian negeri, apakah masuk atau tidak. Bapak Ibu, cerita tadi menjelaskan kepada kita soal keberimanan. Bagaimana keberimanan keluarga tersebut tidak benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Seakan-akan mereka hanya mencobai Tuhan. Mereka menduakan Tuhan. Padahal dalam hukum Taurat sudah jelas dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak ada boleh Allah lain di depanku kecuali aku. Keberimanan mereka tidak menunjukkan keberimanan yang sesungguhnya. Bapak Ibu mungkin mau seperti itu. Maka jika Bapak Ibu masih mau seperti itu, firman ini mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya, bertobatlah. Bertobatlah dari keberimanan seperti itu. Tetapi tirulah keberimanan dua orang buta ini. Mereka percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga kepercayaan mereka tunjukkan dengan kualitas iman yang sebenarnya. Maka ketika Bapak Ibu sudah beriman kepada Tuhan, firman ini mau mengatakan, benar-benarlah beriman. Jangan ganggu, jangan oleng ke kanan ataupun ke kiri. Yang keempat, sikap dari orang buta ini yaitu ketekunan mereka benar-benar teruji. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, banyak tantangan dan rintangan yang ada. Dan kehidupan kita juga sering seperti itu. Banyak orang berkata, Amang pendeta, Bapak pendeta, Om pendeta, ketika aku semakin dekat kepada Tuhan, kenapa persoalan ini semakin datang ke dalam kehidupanku?
Kenapa persoalan ini selalu datang ke dalam keluargaku? Apakah memang persoalan ini tidak bisa dijauhkan? Atau menjadi pertanyaan terbesar kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah tujuan Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan untuk melepaskan persoalan kalian? Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi yang mau Yesus katakan di dalam kehidupan kita, di dalam keberimanan kita, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, persoalan itu akan terus datang ke dalam kehidupan kita. Tetapi ketika persoalan itu datang, kita bersama dengan Tuhan menghadapinya. Artinya apa? Bersama dengan Tuhan menghadapi persoalan berarti kita hidup di dalam koridor Tuhan. Di dalam jalan Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir ketika sudah rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, maka persoalan itu hilang. Orang buta ini yang digambarkan dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas-jelas nyata persoalan itu ke dalam kehidupan mereka. Tanpa berseru pun mereka sudah dianggap mereka orang-orang yang pembuat masalah. Tetapi justru semakin mereka berseru kepada Tuhan, justru permasalahan itu semakin banyak. Justru orang-orang semakin menyerang mereka. Justru orang-orang semakin memarahi mereka, semakin mengucilkan mereka. Karena mengganggu bagi banyak orang. Tapi apa yang ditunjukkan oleh orang buta ini? Dan ini yang harus kita tekunin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika tantangan, ketika persoalan semakin datang ke dalam kehidupan kita, maka kuatkan seruanmu. Semakin berserulah kepada Tuhan. Maka percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam nama Yesus Kristus. Cepat atau lambat, ketika kita terus menerus berseru kepada Tuhan, ketika kita terus menerus bermohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab segala seruan kita. Walaupun tantangan itu terus ada merintangi kehidupan kita, tapi percayalah, Tuhan akan mendengarkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pendengaran Tuhan mungkin tidak mendengarkan seruan kita. Telinga Tuhan akan terus mendengarkan segala keluh kesah kita. Maka ketika persoalan datang pada saat ini, Bapak Ibu sudah berdoa. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan semuanya adalah semakin berdoa. Yesus katakan dalam kitab Lukas, jangan pernah berjemu untuk berdoa. Dalam Lukas 18 ayat pertama. Jadi firman ini mau mengatakan kepada kita bagaimana keteladanan yang ditunjukkan atau ketekunan yang ditunjukkan dua orang buta itu. Semakin banyak tantangan, maka semakin mereka berseru kepada Tuhan. Semakin orang memarahi mereka, maka suara mereka semakin lantang untuk bermohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita juga teladani dari sikap yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita perhatikan secara keseluruhan perikop firman Tuhan ini, kita percaya perjalanan Yesus keluar dari kota Jeriko masuk ke Yerusalem, sebenarnya Yesus di sana mau mengajari, mau membimbing, dan mau menyampaikan kerajaan Allah di Yerusalem. Sebelum akhirnya nantinya dia ditangkap di sana. Yesus mau merayakan hari Paskah sebenarnya di Yerusalem. Yang artinya ada orang yang sudah menunggu Yesus di sana. Tetapi satu sikap yang ditunjukkan oleh Yesus ketika kedua orang buta itu berseru, sikap yang ditunjukkan oleh Yesus, dia mau berhenti mendengarkan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus memang buru-buru untuk masuk ke Yerusalem. Tetapi dia masih memberikan waktunya, menyempatkan dirinya untuk menyapa orang buta itu. Maka ini mau mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan. Mungkin inilah waktunya di masa-masa corona ini. Inilah waktunya kita untuk berhenti dulu dari segala kesibukan kita. Mungkin kita sudah mengabaikan istri kita, mengabaikan suami kita,
mengabaikan anak-anak kita. Oleh karena kesibukan pekerjaan, oleh karena kesibukan-kesibukan yang tidak menentu. Maka firman ini mau ajarkan kepada kita semuanya. Berhentilah dulu sejenak. Hampirilah dulu keluargamu. Tunjukkanlah dulu kepedulianmu kepada sekitarmu. Tunjukkanlah dulu kepedulianmu kepada alam. Tunjukkan kepedulianmu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Rangkul mereka, peluk mereka, tunjukkan kasih yang begitu besar kepada mereka. Sebagaimana yang Yesus tunjukkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yesus dengan penuh kelemah lembutan merangkul kedua orang buta ini dengan menghampiri mereka. Maka Bapak Ibu semuanya harus melakukan hal demikian juga. Waktunya sekarang ini untuk berhenti, untuk menunjukkan kasih sayang yang begitu luar biasa kepada keluarga. Mungkin selama ini tanggung jawab Bapak Ibu semuanya, tanggung jawab sebagai ayah sudah berkurang untuk mengasihi istri, untuk memperhatikan anak-anak. Kita mungkin berpikir dengan memberikan uang kepada istri, kepada anak sudah cukup. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, tidak cukup dengan demikian. Tapi jauh lebih penting adalah bersentuhanlah, tunjukkanlah kasih sayangmu kepada keluargamu. Tunjukkanlah kepedulianmu sebagaimana yang dipertunjukkan oleh Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang berikut jemaat Tuhan, sikap apa yang diperbuat oleh Yesus yang harus kita teladani? Yesus menghampiri orang buta itu dan Yesus berkata, apa yang harus kuperbuat bagimu? Bapak Ibu, apa yang harus diperbuat Yesus bagi Bapak Ibu semuanya? Jika Bapak Ibu menjadi orang buta itu, Yesus bertanya kepada kita, apa yang harus kuperbuat kepadamu, Bapak Pendeta, Bapak Ibu semuanya? Apa yang harus Yesus lakukan kepada kita di dalam situasi sekarang ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang buta itu hanya satu yang mereka minta, kebutuhan yang utama dan terutama dalam kehidupan mereka. Apa itu? Mereka katakan, berikanlah kami supaya kami dapat melihat. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita semuanya, ketika Yesus sudah menghampiri kita, ketika kita meminta kepada Yesus, jangan pernah minta kekayaan, jangan pernah minta kehormatan, jangan pernah minta naik jabatan dan lain sebagainya. Tetapi mintalah kepada Tuhan kebutuhan pokok yang terutama dan utama di dalam kehidupanmu. Mintalah kepada Tuhan bagaimana kamu menunjukkan kasih yang sebenarnya kepada keluarga. Mintalah kepada Tuhan bagaimana kamu hidup di dalam rumah tanggamu supaya benar-benar hidup di dalam kasih. Jangan sampai terjadi pertengkaran. Tetapi bagaimana keharmonisan, kerukunan terjadi di dalam rumah tangga. Itu yang kita minta pada saat ini. Jika kita meminta kekayaan, kehormatan, semuanya itu akan sia-sia. Tetapi jika kita meminta kasih yang luar biasa, maka itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang dan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang bersama dengan Kristus. Bukankah Paulus berkata, sekalipun aku bisa berbicara dengan segala bahasa, sekalipun dunia ini milikku, banyak hartaku dan lain sebagainya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka semuanya itu tidak berfaedah. Maka kebutuhan utama yang Yesus ajarkan, yang harus kita miliki lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah, yang harus kita minta pada saat ini adalah, yaitu mintalah kasih yang luar biasa dari Tuhan. Maka segala sesuatu kekurangan di dalam rumah tangga kita akan merasa terpenuhi dan tercukupi ketika kasih Kristus ada di sana. Bukankah Amsal berkata, lebih baik makan sekerat roti disertai dengan kedamaian daripada makan sepiring daging disertai dengan perbantahan. Yang artinya apa? Yang artinya yang paling utama kita butuhkan adalah kedamaian di dalam rumah tangga kita. Supaya mendapatkan kedamaian itu adalah bagaimana cinta kasih Kristus ada di sana. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema kita pada saat ini dikatakan Tuhan mendengarkan seruan orang percaya.
Apakah Bapak Ibu semuanya menjadi orang percaya? Kalau Bapak Ibu semuanya menjadi orang percaya, maka sudah seharusnya Bapak Ibu berseru dengan iman percaya. Apa yang harus kita serukan di dalam iman percaya kita pada saat ini? Apa yang harus kita minta sebagai orang-orang percaya? Sudah kami katakan tadi, yang pertama itu mintalah kepedulian kepada Tuhan, mintalah belas kasihan kepada Tuhan, dan bersikaplah seperti sikap orang buta ini, semakin ditekan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mintalah sikap seperti Yesus yang benar-benar peduli kepada orang buta ini. Jangan pernah menjadi orang buta di dalam kehidupan. Tetapi jadilah orang yang melihat, yang penuh dengan kepedulian kepada sekitarmu. Banyak sekarang ini Bapak Ibu buta secara rohani, jasmaninya tidak. Tetapi firman ini mau mengajarkan kepada kita, ketika anugerah Kristus sudah nyata ke dalam kehidupan kita, sebagaimana dua orang buta ini, mereka mengikuti Yesus. Yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang tidak pernah buta baik secara rohani. Mungkin jasmani kita buta, tetapi ketika anugerah Kristus sudah nyata dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah lagi buta. Orang yang tidak buta di dalam kerohanian, dia yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Dialah yang memiliki rasa cinta kasih yang luar biasa. Dialah yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak buta di dalam kerohanian. Dia mampu menolong sesamanya. Jika Bapak Ibu tidak bisa membuat orang untuk percaya kepada Yesus, setidaknya Bapak Ibu jangan sampai membuat iman orang terlepas dari Yesus. Atau dengan kata lain, jangan pernah menjadi batu sandungan kepada orang-orang sekitarmu. Tuhan memberkati kita, dan serukanlah seruanmu kepada Tuhan. Apapun itu, mintalah kebutuhan pokok, jangan minta kekayaan. Yang paling utama, mintalah cinta kasih dan keharmonisan terus-terus nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.